Selamat siang 8B. Ibu harap kalian tetap bersemangat untuk mengikuti kelas pada siang hari ini ya. Ibu harap kalian juga sudah makan siang, sehingga ketika kelas hari ini berlangsung, kalian tidak lapar dan kalian bisa tenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar dari Kejadian 15 ya, tentang janji Tuhan kepada Abram dan Sarai. Nah, apa sih yang kita pelajari pada minggu lalu? Yaitu bahwa Allah itu setia dan tetap konsisten dengan janji yang Ia berikan kepada manusia yang sering tidak setia kepadanya. Dan di dalam ketidaksetiaan itu, kegagalan yang dimiliki oleh Abram, Allah tetap selalu setia. Karena kenapa? Allah adalah Allah yang setia, meskipun manusia seringkali tidak setia kepadanya. Dan yang terakhir, semua tindakan yang dilakukan Allah merupakan suatu anugerah kepada manusia. Kesetiaan Allah kepada manusia merupakan sebuah anugerah kepada kita. Seharusnya Allah bisa saja tidak setia, tapi Ia mau dan memilih kita, dan Ia setia kepada setiap kita. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah yang Maha Kuasa setia kepada janjinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadi peringatan bagi kita supaya kita manusia yang dipilih Allah ini senantiasa untuk percaya kepadanya, tekun dalam menantikan penggenapan janji yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, mari kita mulai. Setelah kalian membaca Kejadian 16 ayat 1-6, kita tahu bahwa Sarai menyuruh Abram untuk menghampiri Hagar. Siapa sih Hagar itu? Hagar adalah hamba Sarai. Mengapa Sarai menyuruh Abram dengan Hagar? Karena Sarai berpikir supaya Abram memiliki keturunan. Nah, dikala itu umur Sarai dan Abram sudah tua. Jadi menurut pemikiran manusia, hal ini tidak mungkin terjadi kalau Sarai mengandung anak. Sehingga ia berpikir untuk memberikan Hagar kepada Abram. Nah, Abram juga tidak menolak Sarai. Kenapa? Karena Abram juga berpikir bahwa selama ini Allah tidak pernah menjanjikan anak, tidak mengatakan bahwa anak yang dijanjikan itu melalui Sarai. Karena Abraham berpikir bahwa selama ini Tuhan memberikan janji keturunan kepada dia, namun Allah tidak membicarakan secara spesifik siapa yang akan mengandung anak itu. Sehingga Abraham menyimpulkan bahwa anak itu adalah anak Abraham, darah daging Abraham sendiri, tapi bukan anak Sarai. Dalam hal bukan anak yang akan dikandung Sarai. Yang penting Abraham mempunyai keturunan. Ya. Nah, selanjutnya adalah bahwa ketika Hagar mengandung, Sarai marah dan Hagar memandang rendah Sarai, sehingga ini membuat Sarai tidak terima dan melampiaskan kemarahannya kepada Abram dan menyalahkan semuanya ini gara-gara Abram, gitu kan. Nah, maka Sarai membuat keputusan untuk mengusir Hagar dari rumahnya. Nah, ketika Hagar di dalam pelariannya itu, Hagar bertemu dengan malaikat Allah. Dan malaikat Allah memberkatinya dan mengatakan bahwa Hagar akan menamai anak yang dikandungnya itu Ismail. Apa sih arti nama Ismail itu? Artinya adalah God hears atau Allah mendengar. Nah, ketika Hagar bertemu dengan malaikat Allah memesankan untuk Hagar kembali kepada rumah Abram, dan ketika Hagar kembali ke sana, ia melahirkan Ismail dan
Ketika itu Abram sudah berumur 86 tahun ketika Ismail lahir. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah yang pertama, Tuhan itu setia pada janjinya dan tidak bergantung kepada usaha manusia. Sekalipun Abram dan Sarai berpikir bahwa mereka sudah tua, tidak mungkinlah mereka punya anak. Tapi janji Allah tetap akan terjadi, karena Allah sudah berjanji dan manusia juga harus setia dengan janji Allah. Bukan hanya setia tapi percaya bahwa Allah akan menggenapi itu. Sekalipun Hagar dan Abram sudah memiliki anak, namun anak itu bukan anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Tekun untuk menantikan setiap penggenapan janji Tuhan di dalam hidup. Orang yang takut akan Tuhan akan menerima sukacita yang dari Tuhan. Yuk kan, tuh kan. Kemudian bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Meskipun Abram dan Sarai merencanakan bahwa umur mereka sudah tua, tidak mungkin mereka punya anak. Tapi di waktu Tuhan yang tepat, Allah membuka kandungan Sarai, dan Sarai akan mengandung dan melahirkan anak sebagai keturunan bagi Abram. Kiranya kelas hari ini semakin memotivasi kita untuk semakin setia kepada janji Tuhan dan tidak bergantung pada setiap usaha kita. Ingat, tujuan dari pembelajaran hari ini sudah Ibu sampaikan di depan bahwa usaha manusia tidak akan mempengaruhi kasih setia Allah kepada manusia, dan setiap janji Allah tidak bergantung kepada usaha setiap manusia. Sekalipun manusia telah berbuat banyak hal, namun itu semua bukan rencana Allah. Karena rencana Allah adalah sesuai dengan janjinya kepada kita. Terima kasih. Yesus memberkati kita semua.